Assalamualaikum. Salam ngabar alias ngaji bareng bersama saya Cak Junet dan rekan saya Anto. Ini adalah hari spesial yang mana merupakan tayangan perdana acara ngabar. Semoga acara ini bisa konsisten memberikan manfaat, yang mana kita akan mengundang tamu-tamu yang istimewa dan siap memberikan ilmu yang bermanfaat dan yang pasti sangat menginspirasi kita. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Slamet Haryono SPD. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah. Nampaknya baik. segar bugar ya. Ya. Dan tema yang akan kita bawakan hari ini atau bahas hari ini adalah sodako. Apa sodako itu? Dan mengapa banyak orang yang berbondong-bondong ingin melakukan sodako? Bahkan yang sudah meninggal sekalipun ingin hidup lagi, hanya ingin bersodako. Nanti akan dijelaskan oleh Abah Hari atau Ustadz Slamet Haryono. Dan kita nanti akan tahu apa manfaat sodako dan isinya dan tata caranya juga. Lebih jelas lagi, kita persilakan untuk kepada Abah Ustadz Slamet Haryono. Monggo Ustadz, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih yang Tuhan berikan kepada saya, kepada pemirsa yang budiman, yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, mari kita membahas tentang sodako. Kenapa kita bahas sodako? Karena di Al-Quran maupun di hadis menerangkan banyak hal tentang sodako itu. Di antaranya surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100 yang berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, sehingga telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, lalu ia berkata, Rabbirji'uni, ya Tuhan, kembalikan kami hidup, kembalikan aku hidup kembali di dunia. Barangkali aku bisa beramal soleh dari apa yang aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak dapat, karena karena innaha kalimatun huwa qailuha, itu aja ucapan yang kalian ucapkan, kembalikan aku kembali hidup lagi, itu hanya alibi saja. Sedangkan kamu berada di alam barzah sampai hari dibangkitkan kembali. Artinya orang-orang mukminun, tapi yang diterangkan adalah orang-orang kafir. Ketika salah seorang di antara mereka, orang-orang kafir ini mati, lalu mengatakan, kembalikan aku hidup ke dunia, barangkali aku bisa beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan pada anak cucu saya. Sekali-kali tidak bisa, itu hanya ucapan alibi saja. Sedangkan kamu berada di alam barzah. Itu ayat yang pertama yang menginspirasi kita bahwasanya sodakoh, artinya beramal soleh itu termasuk diantaranya adalah sodakoh. Ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Alangkah ngerinya kaum Muhammad ketika orang yang berdosa itu menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Ya Tuhanku, aku telah melihat sendiri, kami telah mendengarkan sendiri, maka kembalikanlah kami
hidup kembali di dunia ini, aku akan beramal soleh karena aku sekarang sudah yakin, seyakin-yakinnya. Iya. Artinya ya, orang yang berdosa itu ketika menunduk di situ hanya aku melihat sendiri, mendengar sendiri. Ya Tuhan, kembalikan aku karena aku sudah yakin benar-benar sedekah itu bisa bermanfaat bagi kami. Kemudian ayat yang ketiga, surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan infakkan sebagian apa yang direzekikan Allah pada kalian sebelum datang kematian salah seorang di antara kalian datang kematian lalu mengatakan, ya Tuhan, undur kematianku sebentar saja, aku akan sedekah dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Artinya orang yang beriman walaupun sudah mati minta kembali dihidupkan. Minta apa? Dikembalikan hidup. Mau sedekah. Kenapa sedekah kok gak mau kawin lagi? Atau ingin haji, ingin umroh, tapi ingin sedekah. Karena sedekah ini adalah paling mudah diterima dan sebentar saja. Menurut hadis bahwasanya Rasulullah SAW diceritakan dari Abi Dzar radhiyallahu an, sesungguhnya manusia dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengatakan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, itu orang yang kaya itu dengan membawa pahala-pahala, sholatnya mereka sama seperti sholat saya, puasanya mereka sama seperti puasa kami, cuma mereka punya kelebihan dengan harta mereka. Sehingga Nabi menjawab, bukankah Allah telah menjadikan pada kamu semuanya apa yang kamu sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, fafi budiatikum, sampai anunya istrimu di rumah itu sedekah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang mendatangkan syahwatnya ia miliki pahala? Nabi menjawab, bukankah kalian melihat andaikan meletakkan syahwatnya pada yang haram, apakah ia miliki dosa? Demikian juga apabila meletakkan syahwatnya pada yang halal bisa menjadi pahala. Hadirin para pemirsa yang bahagia, kemudian ada Ummi Hani, sepupu Rasulullah, minta diajari pada Rasulullah tentang ya Rasulullah, apa yang aku baca ketika aku duduk. Ketika aku duduk ya Rasulullah, alamani, ajarilah aku tentang suatu apa yang aku baca ketika duduk. Maka Nabi menjawab, ucapkanlah Allahu Akbar 100 kali. Itu lebih bagus bagi kamu Ummi Hani daripada kamu sedekah 100 ekor onta yang besar. Lalu ucapkanlah yang kedua, ucapkanlah subhanallah 100 kali. Itu lebih bagus bagi kamu daripada engkau sedekah 100 kuda balap disabilillah. Kemudian yang ketiga, ucapkanlah alhamdulillah 100 kali. Itu lebih bagus bagi kamu daripada 100 memerdekakan budak dari keturunan Ismail. Dan ucapkanlah la ilaha illallah 100 kali. Itu tidak bisa membandingi apapun dan tidak membandingi apapun dan tidak bisa melebihi pahala ya tadi la ilaha illallah 100 kali itu. Intinya para pemirsa, kenapa sih orang yang mau mati tidak minta diundur sebentar saja? Ini karena sedekah itu diundur, umpamanya kematiannya diundur 3 menit saja, itu maka orang yang beriman ini bisa sedekah
100, umpamanya 100, Allahu Akbar 100, Alhamdulillah 100, Subhanallah 100. Itu kalau dihitung uang 100 ekor onta itu sama dengan 2,5 miliar. Oh, satu banyak, menit. Ya. Oke. Kemudian apabila di kuda balap, berapa harga kuda balap? Banyak, mahal. Mahal sekali. Mahal sekali, bahkan bisa lebih dari 50 juta per ekornya. Nah, apabila kali 100 berapa? Sekitar 50 M. Ya. 50 M. Terus kemudian memerdekakan budak dari keturunan Ismail, karena Nabi Ibrahim itu orang bule dari warga Eropa, ya orang bule putih, dan dikasih hadiah istri seorang dari hitam, seorang Afrika hitam, kemudian dikawin oleh Nabi Ibrahim. Terus akhirnya jadilah punya anak Ismail, yang mana susu dengan kopi jadi satu. Di kopi susu. Hitam putih ya. Hitam Ustaz? putih. Ya, akhirnya memiliki anak-anak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya. Kemudian di situ ya, karena keturunan Buddha, ya Kayak di kebanyakan Aceh jadi- Ustaz ya. Iya. Hitam putih ya derajat dan jadinya cantik-cantik gitu. Cantik, bagus-bagus, mahal harganya. Iya. Sehingga diperkirakan satu budak itu 1.000 dinar. 1.000 dinar itu sama dengan 1 dinar itu 1.400.000 kali 1.000 berapa? Waduh, bingung Ya. hitung-hitungnya. Berapa? Gak bisa ngitung. Itulah dalam waktu 3 menit diundur kematiannya, bisa sodako miliaran yang banyak sekali. Oleh karena itu ini menginspirasi kepada kita semuanya, orang kepingin sodako, karena sodako itu gampang. Kalau nggak bisa dengan uang, kalau uang wis entek sodakono, maka sodako dengan lesan, wiritan. Wis lesan wis blangkemen, maka ya dengan tidur dengan suami atau istri. Itu kata Nabi, ajaran Nabi, ini adalah sodako. Gimana Nabi melampiaskan syahwatnya? Kalau yang halal ya itu menjadi sodako bagi kalian. Tiap hari nggak apa-apa Ustaz. Boleh. Tiap hari toh. Boleh, pokok kuat aja. Ya, sodako setiap hari pada suami Ya. aslinya kalau punya suami atau istri. Oke. Nah, itu sementara yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, Mas Santo ada pertanyaan untuk Anda bagaimana? Tanya gini Pak, yang membatalkan sodako itu apa? Apa aja itu? Oh iya, biasanya ibu-ibu di rumah banyak sekali sodakohnya. Ya, yang bangun dulu itu siapa? Ibu kan, masak Iya. sembarang, Masak. ya, Iya. sembarang. Paling ribet ya. Kora-kora, umba-umba, nyetrikos, ngomong, nyapu itu Iya. ibu biasanya. Tapi kalau sudah sore, digoda sama anaknya, digoda sama suaminya, begitu tekop bluk, tidur suaminya. Karena tidak menahan amarah-marahnya, biasanya ibu-ibu langsung ya membatalkan sodakohnya dengan cara Contohnya, di Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ad. Hai orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit kembali dan menyakitkan. Ya, jadi ngitung ya, mulai esok gak leren-leren sampai ya ini kati maghrib sik pancet ae orang-orang gak leren-leren. Ngomel ngene iku membatalkan sambat tok ya iku ngarai batal sedekah sing mulai isuk sange korakor semua. Itu yang berat itu Ustaz itu. Iya, makanya ahli surga itu yang pertama adalah seneng sedekah. Iku mau sedekah po, Iya, sedekah. macam-macam yang Anda jelaskan tadi. Terus yang kedua, menahan marah. Ampot ini, menahan muring-muring leka wis memel ngomel gak lega leka wis mari entek kabeh ngomel. Bahkan sedekah beberapa juta yang diberikan pada anaknya itu sudah dibatalkan juga. Ya, kepada suaminya datang-datang Kepada suaminya, malah kepada tidur. anaknya, kepada sebagainya. Ya, intinya yang membatalkan sedekah itu mengungkit kembali apa yang telah diberikan Oh iya. dan menyakitkan. Jadi- Umpamanya contoh, ya
memberikan sodako pada orang minta-minta. Diberi uang 2.000, si enom jaluk. Nah, nggak ikhlas itu ya, termasuk nggak ikhlas. Menyakiti kan itu. Iya, udah sakit. Menyakiti, sudah memberikan uang tapi dibatalkan. Nah, itu diantaranya. Apalagi? Oke, ini Ustaz ada pertanyaan saya nomor 1. Sedekah itu boleh dipertontonkan atau tidak gitu? Kan Boleh, karena sotak wa alaniyatan, sirron wa alaniyatan, boleh dipertontonkan. Yang penting lillahi ta'ala. Yang penting karena Allah. Ya. Jadi orang yang senang sodako, kemudian menahan marah, yang ketiga apabila ada orang salah, memaafkan. Itu ciri ahli surga. Marilah, mulai sekarang kita berlatih diri untuk hidup di dunia sebagai seorang ahli surga. Ya, senang sodako, tapi nggak gampang batal no. Ya, kemudian muring-muringan. iya. sabar toh, sabar. Mari ngono iku mang aja ngomel ae, batalno sedekah. Mari ngono terus ana bojone salah, wis gak disopo, ora dang dimaafkan. Tapi ya padha ae mari nek bengi dikelon. Itu. Tapi kewajiban. Boleh ke? Oh, boleh. Terus nanti tak saya doakan ya. Santai. Oke. Terus Apalagi toh? Ada Iya, apa lagi yang ditanyakan? Lewat tenaga itu boleh Pak? boleh apa saja yang kalian miliki, ya. Bahkan ini ada konsep hidup dimudahkan oleh Allah. Di semuanya manusia hidup kepingin hidupnya gampang. Apa konsepnya? Di surat Al-Lail ayat 5. Fa'amma a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Siapa yang memberi, ya maksud takwa, siapa yang memberi dan takwa karena Allah dan membenarkan adanya balasan kebaikan. Jadi kalau sudah memberikan, ini kepingin dibalas oleh Allah, mesti wasaddaqa, membenarkan Itu adanya minta balasan. dibales apa? Enggak, Nanti secara memang langsung. otomatis ya. Otomatis siapa yang memberi mesti karena Allah dan percaya akan dibalas kebaikan, maka itu kata Allah akan kami mudahkan kepada yang mudah. Oh, repiku gampang. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Siapa yang bakhil, pelit, jadi Nah, kon ojo tidak. medit toh. Kata umat kita. Nah, kata medit, kata Ya. Terus, Ya, mari ya, kita lanjut. terus wa amma man bakhila, siapa yang pelit, medit, pahit, Ya. terus Ait jentis deh. wastaghna, sok kaya. Orang kaya tapi kayanya orang kaya, gak Orang butuh miskin. tetangga, gak butuh konco, gak butuh yang lainnya, dan mendustakan adanya balasan kebaikan, maka fasanu yasirul usra, maka dimudahkan pada yang sulit. Nah, kepingin gak pilih Sesuai yang mana? perbuatannya ya. Saya pilih yang mana? Yang yusra atau yang sulit? Yang gampang atau yang sulit? Yaitu, ini konsep Al-Quran yang bisa kita pakai kehidupan sehari-hari supaya kita hidup dimudahkan oleh Allah seperti itu. Sodako. Jadi intinya kalau kita hidup di masjid, apa yang saya berikan untuk di masjid? Kalau mau di masyarakat, prinsipnya apa yang saya berikan di masyarakat, bukan apa yang saya peroleh. Di perusahaan juga gitu. Kalau mau kerja di perusahaan, itu harus memiliki prinsip memberi. Jangan apa yang saya peroleh, ya. Sebaliknya kalau apa yang saya peroleh ini berarti medit, berarti nggak salah memberi. gitu ya. Kan kita kerja ingin mendapat upah atau bayaran ya. Kan katanya saya ini kerja ingin punya atau dapat bayaran, nggak ingin memberi.
kadang ada orang gitu. Nah, itu bilangnya. keliru. Nah. Apa yang setelah disedekahkan tadi diungkit kembali. Oh. Aku bayar iki, aku kerja iki, kudu oleh sak ini, kudu oleh sak ini. Lah itu, Oh. kata orang yang medit itu. Tapi orang yang memberi, wis terserah lah. Saya pokoknya yang penting saya kerja semaksimal mungkin. Ya, lalu tidak dibatalkan. Yaitu orang yang dimudahkan oleh Allah. Dan siapa orang yang kerja dengan ikhlas karena Allah, ya itulah yang dimudahkan oleh Allah dalam segala hidupnya. Kerja saja ada caranya toh. Aja muring-muringan. Lah iyalah. Kalau nolong itu, Pak. Iya, ya memberi kan, Oh. beri pertolongan. Kalau gini, nolong pencuri sembunyi. Nah, gimana itu, Pak? Boleh apa enggak? Gitu. Nolong pencuri Sembunyi. sembunyi, Nah, itu. sembunyi di rumahnya ditolong. Nah, kalau ada lewat ada Disembunyikan apa Nah, gimana? ditolong. Yang nyuri disembunyikan. Nah, tak emang ngingin no. Lah, ngoten lho, Bu. Oh, itu berarti ikut andil kemaksiatan. Tak boleh. Tak boleh pada. Tapi nyolong nggak mbak? Singit lagi ya apa toh? Saya dia berbau sak kampung kan tak Oh, maksudnya biar nggak dihajar masa gitu loh. Oh, Di yang luar tema gitu. iya. Jadi tolong kan sodako, nah itu tak tolong. Oh, tolong. Tak tolong Oh, nih, berarti bangan oh, monggo Pak dijelaskan. Katanya Ya. tolong orang yang Kalau mencuri, Mencuri. daripada digebukin masa. apa itu termasuk sodako? Nah, termasuk soal Ada pertanyaan. Soalnya masa itu menghakimi seseorang itu menurut kemauannya sendiri, tidak menurut undang-undang. Padahal pencuri itu ada di hukum Islam adanya namanya potong tangan. Kapan pencuri potong tangan? Apabila mencurinya dengan sembunyi, barangnya itu milik orang lain, dan ketika barangnya tersimpan di tempatnya, bukan keleleran di embong. Oh ya. Kemudian satu nisab itu sebesar 6,3 gram emas. Itulah ukuran, baru bisa ditangkap, baru ke pengadilan, bukan diadili dewe, ke pengadilan. Baru dipotong tangannya. nolong menyembunyikan itu benar berarti Pak? Ya, nolong untuk menyelamatkan supaya masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang. Tapi itu pertanyaannya, dia Itu, kan mau mencuri kan. Nah, iya. Pencuri Tapi soalnya. gak apa ya, ya Ustaz. Nggak apa-apa apabila Menilai Allah kan. Loh, kocok ngono toh, kau rai. bukannya kok Iki nyolong ngaji ada. kok, jak ngaji malah ngajak nyolong hari ini. Lu kok iso cerita Pak sama Loh, ya gak oleh, iku jarene iku gak kebetulan iku. Awakmu duwe rencana gak boleh. Takono Ustaz ya gak boleh toh. Wah, Ya, berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Sedekah. Supaya masyarakat tidak menghakimi dengan sendiri-sendiri menurut undang-undang yang berlaku. Udah. sudah gimana ini sudah. Gini, sudah Mas Anto? Sudah. Mungkin ada yang disampaikan Ustaz? Iya. Terakhir nanti sebelum saya tutup Begini, untuk pemirsa. kenapa sih orang mati minta kembali hidup karena bin sodako? Ya gampang. Dalam waktu 3 menit bisa miliaran. Gak mungkin orang kaya sodako miliaran dalam 3 menit. Itu bisa terwujud di dunia. Loh, bisa. Kenapa? Oke. Dimudahkan tadi segala-galanya. Orang yang memberi. Ya, prinsip memberi tadi di sodako. Itu amalannya harus istiqomah apa gimana Ya, itu, Ustaz? pokoknya prinsipnya memberi. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, jangan dibatalkan. Setan gak terima oleh AWDW ini punya sodako miliaran rupiah dalam 3 menit. Oh, ikhlas gitu. Ikhlas. Oh, cari sing Nah, koyo itulah makanya saya menghimbau kepada masyarakat, ayo kita banyak-banyak sangu nih mati gitu loh. Sedekah. Orang wis mati kepimbel urip maneh enggak, wis siap-siap mati untuk sebanyak mungkin sedekah kita. Ya, kalau punya uang ya Pak uang, kalau punya lesan ya zikir, kalau punya pikiran dicurahkan pikirannya, kalau tenaga ya dicurahkan tenaganya, apa saja kita sedekah. apapun yang Apapun yang kita punya itu kita potensi bersedekah.
Maka itu kata Allah. Meskipun kita sulit ya, Ustaz. Keadaan sulit maksudnya. Iya, karena adanya gini. Ustaz Ali Imran ayat 27 itu, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu. Artinya kalau kita melihat maksiat, berbuat maksiat, bersegeralah istighfar. Astagfirullahaladzim. Kok uasno cewek sampai mutel sampai kene. Menetap tahu berobos. Astagfirullahaladzim. Bersegeralah kepada surga yang disiapkan Allah seluas langit dan bumi. Melihat kayak gitu tapi nyebut nama Allah nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Ya, Ustaz. astagfirullahaladzim. Oh, coba ini toh. Waduh. Alhamdulillah. Ya, ada. Terus, Enggak, Ustaz. ya, terus bersegeralah kepada surga, segera, ya. Yaitu yang disiapkan bagi orang-orang muttaqin, orang yang takutnya kepada Allah saja. Kemudian orang yang derajat muttaqin ini disiapi surga yang seluas langit dan bumi itu. Kemudian ia meningkat derajatnya dari muttaqin menjadi muhsinin yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau semua saja ingin dicintai oleh Allah, mari kita meningkatkan derajat kita muhsinin dengan cara yunfikuna fis alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, menginfakkan hartanya dalam keadaan dharra, dalam keadaan sarra, dalam keadaan punya uang, wadorok dan tidak punya uang. Iku seneng wewe terus seneng karena senengnya sudah menikmati nikmatnya sedekah. Kemudian itu yang pertama senang sedekah. Yang kedua wal kadhimil ghaid, menahan marah. Yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Itu intinya seperti itu. Akhirnya itulah orang derajat muslimin akhirnya dicintai sama Allah. Surat di Al-Quran. Nah itulah pesan saya supaya semuanya ini menjadi wali Allah. Amin. Ya, dicintai, semakin Allah mencintai kita karena kita sering aktor memberi. Jangan gak pernah memberi tapi boleh konjolnya oleh mau dikerawuk. Ya, serakah. Nah, itulah sekilas apa yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk menginspirasi semakin banyak tiket kita di akhirat. Amin. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Haji Slamet Haryono yang telah menjelaskan tentang sedekah mulai awal hingga akhir. Semoga apa yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Haji Ustadz Slamet Haryono bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya Ustadz, Ya. terima kasih atas penjelasannya dan kedatangannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan saya doakan Ustadz selalu sehat, tambah rezekinya dan dilindungi oleh Allah, panjang umur. Terima kasih juga Mas Anto bisa bergabung dengan kita dan juga kepada pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin, penjelasan mulai awal hingga akhir tentang sedekah sudah disampaikan dan kita juga menanyakan apa itu sedekah dan bermacam-macam. Semoga bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada salah-salah kata, kekurangan lebih, namanya manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Dan juga tidak lupa, kalau ingin Anda mau tanya, silakan isi komen dan hubungi nomor di bawah ini. Ya, di bawah ini ada nanti dan itu saja. Mungkin pemirsa nanti kurang puas atau apa, silakan komen di bawah ini dan juga hubungi di bawah ini. Semoga acara kita ini bermanfaat dan menginspirasi dan juga menjadi pedoman atau contoh kehidupan sehari-hari dan juga bisa dilaksanakan dengan baik dan juga ikhlas dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.